7 fakta timnas Indonesia yang sulit untuk diterima negara tetangga. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang berubah sama sepak bola Asia Tenggara? Dulu tiap timnas Indonesia tanding, komentarnya itu-itu aja. Main keras doang, kualitas nol, tim mediocre yang nggak bakal kemana-mana. Tapi sekarang, coba lihat reaksi negara tetangga. Tiap kita menang mereka langsung rame. Ada aja alasan yang dicari. Mulai dari wasit lah, cuaca lah, sampai bilang kita menang karena beli pemain dari Eropa. Lucu nggak sih? Dulu kita cuma dianggap pelengkap doang di turnamen Asia Tenggara. Sekarang mereka mulai pasang strategi khusus kalau ketemu kita. Bahkan beberapa pelatih tim tetangga terang-terangan bilang Indonesia sekarang beda. Mereka mulai takut, bukan cuma karena skor akhir, tapi karena cara main kita makin rapi, makin cepat, makin taktis. Yang tadinya nyinyir, sekarang mulai panik. Yang dulunya meremehkan, sekarang sibuk perhatiin siapa aja pemain keturunan yang baru masuk ke timnas kita. Tapi pertanyaannya, apa semua ini cuma euforia sesaat? Atau ini benar-benar awal dari babak baru sepak bola Indonesia? Apakah Garuda memang sedang membentangkan sayap lebih lebar, siap terbang lebih tinggi, dan meninggalkan masa lalu yang penuh hinaan? Di video kali ini, kita bakal bahas 7 fakta gila tentang timnas Indonesia yang bikin negara-negara tetangga kita kebakaran jenggot. Fakta yang bukan cuma bikin bangga, tapi juga bikin kita sadar, ternyata kita udah sejauh ini. Satu, transformasi gila lewat naturalisasi. Dulu, siapa yang nggak sempat ngerasa skeptis sama strategi naturalisasi? Waktu pertama kali dimulai, banyak yang bilang ini cuma cara instan buat ningkatin kualitas timnas. Nggak fair lah pemain asing dipaksain main di timnas. Begitu banyak yang berpendapat. Bahkan ada yang bilang, ini cuma jalan pintas yang nggak akan bikin Indonesia maju dalam jangka panjang. Tapi sekarang, siapa yang bisa meremehkan keputusan tersebut? Lihatlah perubahan yang terjadi. Masuknya pemain keturunan seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Tom Hey, dan Ole Romeni benar-benar mengubah wajah timnas Indonesia. Mereka nggak cuma sekedar nambahin kekuatan, tapi mereka bawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengalaman dan mentalitas juara yang sudah teruji di liga-liga top Eropa. Media Vietnam bahkan sempat bikin berita heboh dengan menyebut timnas Indonesia sebagai tim Eropa kecil yang nyasar ke Asia. Tapi, naturalisasi ini bukan hanya soal memperkuat timnas dengan nama-nama besar yang kita kenal dari Eropa. Ini juga tentang menaikkan standar permainan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pemain-pemain lokal kita yang dulu cuma bermimpi main di liga besar, sekarang punya role model yang bisa mereka jadikan contoh. Mereka melihat sendiri bagaimana Jay Itzes tampil solid sebagai bek tengah, atau bagaimana Tom Hey jadi pemain kunci di lini tengah. Pemain-pemain muda kita jadi terinspirasi untuk lebih keras berlatih dan mengasah kemampuan karena mereka tahu bahwa untuk bersaing di level internasional nggak cukup hanya dengan bakat, tapi juga dengan profesionalisme dan pengalaman yang mereka bawa. Jadi, kalau dulu banyak yang merasa ragu dengan strategi ini, sekarang harus mulai membuka mata. Ini bukan cuma soal naturalisasi dari luar. Ini soal membangun timnas Indonesia yang bisa bersaing dengan negara-negara besar Asia. Dan siapa tahu, di masa depan kita bisa mengukir sejarah lebih besar lagi. Timnas, kita nggak hanya jadi tim yang nyampe ke level Asia, tapi tim yang siap berperang di Piala Dunia. 2. Thailand dan Vietnam bukan lagi ancaman bagi Indonesia. Masih ingat nggak rasanya kalau timnas kita ketemu Vietnam atau Thailand beberapa tahun lalu? Rasanya kayak ujian hidup, tegang, was-was, dan sering berakhir pahit. Kita cuma bisa berharap jangan kebobolan banyak. Tapi sekarang, kondisinya kebalik. Lihat aja kemenangan telak 3-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Itu bukan cuma soal skor, tapi pesan tegas buat seluruh Asia Tenggara. Indonesia bukan tim yang bisa diremehkan lagi. Media mereka langsung heboh, publik mulai panik, dan analisa demi analisa bermunculan. Semua mencari alasan kenapa mereka bisa dibantai sebrutal itu. Jawabannya jelas, karena kita udah berkembang jauh. Thailand pun merasakan hal yang sama. Tim yang dulu angkuh di atas kita, sekarang mulai sering kehilangan kendali saat berhadapan dengan Garuda. Dalam beberapa laga terakhir, mereka justru frustrasi sendiri, susah nembus lini belakang dan malah keteteran menghadapi serangan balik cepat kita. Yang bikin lebih bangga bukan cuma soal menang, tapi cara kita menang. Timnas sekarang mainnya lebih disiplin, lebih sabar, dan tetap buas saat harus menyerang. Transisi cepat, pertahanan rapi, dan pressing tinggi jadi ciri khas baru kita. Gaya main yang dulu identik sama tim-tim top Asia, sekarang kita mulai adaptasi. Dulu kita yang deg-degan, sekarang mereka yang deg-degan duluan bahkan sebelum kick off. 3. GBK jadi neraka. Main di Stadion Gelora Bung Karno bukan cuma soal tampil di kandang sendiri, ini soal mengguncang mental lawan. Bayangin aja, lebih dari 80.000 supporter bersatu padu, nyanyi, teriak, dan menyulut semangat dari menit pertama sampai peluit akhir. Atmosfernya bukan sekadar meriah, tapi bisa bikin lawan gemetar sebelum bola menyentuh kaki. Beberapa pemain Vietnam bahkan secara jujur bilang mereka kesulitan komunikasi di lapangan gara-gara suara gemuruh dari tribun. Ada yang bilang, main di GBK lebih menakutkan daripada main di stadion-stadion besar Asia Timur, termasuk stadion di Jepang dan Korea Selatan. Itu bukan kata-kata sembarangan. Itu pengakuan dari mereka yang pernah mengalaminya langsung. Di GBK, Timnas, kita bukan cuma main dengan 11 pemain. Ada kekuatan ke-12 yang nggak bisa diukur dengan statistik, supporter. Buat tim lawan, GBK itu bukan stadion, itu neraka sepak bola. Dan selama semangat supporter Indonesia tetap membara, GBK akan selalu jadi benteng paling ditakuti di Asia Tenggara. 4. Indonesia mulai disegani di Asia dulu, nama Indonesia di kancah Asia itu kayak pelengkap. Nggak punya harapan tinggi, target realistis cuma jangan kalah terlalu besar. Tapi sekarang, ceritanya udah beda jauh. Keberhasilan Timnas Indonesia tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023 jadi titik balik yang nggak main-main. Kita buktiin kalau Garuda bisa terbang tinggi bukan cuma di Asia Tenggara tapi juga di level Asia. Media dari Timur Tengah sampai Asia Timur mulai melirik perkembangan kita. Bahkan beberapa analis luar negeri mulai nyebut Indonesia sebagai tim yang patut diwaspadai. Dan ini bukan cuma karena hasil semata, tapi juga cara main kita yang makin dewasa. Gaya bermain kita sekarang lebih taktis, lebih adaptif. Nggak lagi asal nendang bola atau cuma andalkan kecepatan. Ada proses, ada pola, dan yang paling penting, ada percaya diri. Sesuatu yang dulu susah banget kita lihat dari skuad Garuda. Lebih hebatnya lagi, kita mulai bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita nggak takut ketemu tim-tim kuat seperti Australia atau Jepang. Bahkan kita bisa kasih perlawanan. Ini tanda bahwa Indonesia mulai punya fondasi yang kuat untuk menuju medan yang lebih besar. 5. Tim dengan skuad termahal se-Asia Tenggara. Kalau dulu kita selalu iri lihat skuad Vietnam atau Thailand yang diisi pemain-pemain dengan nilai pasar tinggi, sekarang justru Indonesia yang duduk di puncak. Percaya atau enggak, nilai pasar skuad Timnas Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Beberapa nama bahkan punya banderol yang mengalahkan total nilai skuad Vietnam atau Malaysia. Contohnya, Mees Hilgers, Jay Itzes, belum lagi Dean James, Calvin Verdong, Ole Romeni, dan Kevin Dix yang tampil solid di liga-liga Eropa. Bahkan Kevin Dix, salah satu pemain belakang kita, baru aja teken kontrak dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Itu level top di Eropa. Bayangin, pemain Timnas Indonesia sekarang main reguler di Jerman, Italia, Belanda, Amerika Serikat. Ini bukan lagi mimpi, tapi ini kenyataan. Nilai pasar mereka bukan cuma angka, itu adalah cerminan dari pengakuan kualitas. Dan buat pemain lokal, ini jadi motivasi besar. Dulu, mimpi main di Eropa itu seperti dongeng.
Sekarang makin banyak yang percaya kalau dengan kerja keras, mereka juga bisa nyusul ke Eropa. Contoh nyata seperti Marcelino Ferdinand yang baru-baru ini menjalani debut bersama Oxford United. Dan buat negara-negara tetangga, ini jadi tekanan baru. Karena Indonesia nggak cuma sekedar punya pemain bagus, kita punya pemain berkelas internasional dengan pengalaman dan kualitas yang bisa ngangkat level satu tim. Nilai pasar itu cuma permukaan, tapi yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang benar untuk jadi kekuatan besar di Asia. 6. Dilirik klub-klub besar Eropa dulu, pemain Indonesia yang bisa main di luar negeri itu langka banget. Kalaupun ada, paling main di Asia Tenggara juga, Malaysia, Thailand, atau klub-klub mediocre. Tapi sekarang, klub-klub Eropa udah mulai ngelirik Garuda. Serius, contohnya Kevin Dix, bek kanan kita yang resmi gabung Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Ini bukan klub ecek-ecek, ini salah satu tim mapan di liga top dunia. Artinya, kemampuan Dix bukan cuma cukup buat Asia, tapi layak bersaing di level tertinggi. Terus ada Jay Itzes, bek tengah muda kita yang jadi starter reguler di Serie A Italia bersama Venezia. Bahkan dia sempat mencetak gol penting lawan Juventus di Coppa Italia, bikin klub-klub besar mulai melirik. Juventus dan AC Milan dikabarkan memasukkan nama Jay Itzes dalam bursa transfer musim panas 2025. Nama-nama lain seperti Calvin Verdong, Dean James, sampai Maarten Paes juga tampil menonjol di klubnya masing-masing. Makin banyak pemain Timnas Indonesia yang bukan cuma numpang lewat di luar negeri, tapi benar-benar jadi tulang punggung tim. Dan buat negara-negara tetangga, ini bikin mereka was-was. Karena begitu pemain kita terbiasa main di Liga Top, Timnas Indonesia akan jadi tim yang bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga matang secara mental dan taktik. 7. Mimpi lolos ke Piala Dunia. Bukan lagi angan-angan dulu, kalau ngomongin Piala Dunia, rasanya kayak ngomongin hal mustahil. Kita cuma bisa nonton, dukung negara lain sambil mikir, kapan ya Indonesia bisa main di sana? Tapi sekarang, semuanya berubah. Mimpi itu mulai terasa nyata. Timnas Indonesia sudah memulai proyek besar untuk mengejar tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal yang terus berkembang dan pemain naturalisasi yang punya pengalaman Eropa, kita mulai tampil beda. Bukan sekedar bermain, tapi bersaing. Dan bukan cuma bersaing, tapi untuk menang. Pelatih Patrick Kluivert membawa filosofi modern, sistem permainan yang disiplin, dan mentalitas juara ke dalam skuad Garuda. Ini bukan proyek jangka pendek. PSSI juga mulai serius membangun akademi, infrastruktur, hingga liga domestik yang lebih kompetitif. Semua itu fondasi penting untuk membentuk timnas yang tahan uji, bukan cuma tim yang mental kerupuk. Kita sudah buktikan bisa tembus 16 besar Piala Asia. Kita juga mulai unjuk gigi di kualifikasi Piala Dunia. Dan yang bikin merinding, semua ini baru awal. Kita belum mencapai puncak, kita baru memanjat tangga. Tapi kali ini, kita tahu arahnya kemana. Dan coba bayangin, suatu hari nanti, lagu Indonesia Raya berkumandang di panggung sepak bola paling bergengsi di dunia. Kamera menyorot pemain-pemain kita berdiri tegap, nyanyi penuh bangga, dengan ribuan supporter Garuda memenuhi tribun merah putih berkibar di langit Amerika. Tapi buat sampai ke sana, kita semua punya peran. Pemain butuh dukungan, federasi butuh tekanan positif, dan supporter harus terus jadi api yang menyala. Karena mimpi sebesar ini gak akan bisa dicapai kalau kita gak jalan bareng, Kiki. Dan ketika itu terjadi, negara-negara tetangga yang dulu nyinyir bakal terdiam. Karena Garuda yang dulu diremehkan, kini telah terbang tinggi menemukan orbitnya. Jadi sekarang, setelah lihat semua faktanya, masih mau bilang timnas Indonesia cuma euforia sesaat? Atau kamu udah mulai percaya kalau kita emang sedang bangun kekuatan baru? Bukan cuma di Asia Tenggara, tapi di Asia, bahkan dunia. Garuda sudah terbang, dan sayapnya makin kuat. Sekarang saatnya kita, sebagai supporter, bukan cuma jadi penonton, tapi jadi bagian dari sejarah. Dukung terus timnas kita tanpa lelah, jangan cuma sorak waktu menang, tetap berdiri waktu jatuh. Karena mimpi ke Piala Dunia itu bukan tugas 11 pemain di lapangan, tapi tanggung jawab satu bangsa. Kalau kamu bangga sama timnas Indonesia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar
Aku percaya Garuda akan tiba di Piala Dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya.